Dapur dosamu, kubur kosong, pembuktian dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup. Ya, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, dan kami berterima kasih mengucap syukur kepada teman-teman semua buat dukungan doanya selama ini. Waktu itu minta dukungan doa kepada Rana ya. Puji Tuhan, pada akhirnya Rana diterima SNMP-nya. Kami karena sebenarnya di sekolah Rana itu kan dapat persentasenya untuk ikut SMP itu 40%, jadi kurang lebih 9 anak lah. Waktu awal-awal itu Rana nggak eligible di situ karena dari urutan nomor Rana nggak masuk nih. Tapi setelah beberapa hari kemudian ada temennya yang tidak jadi ambil karena dia mau ke luar negeri. Akhirnya mundur lah dia, Rana naik lah. Muncullah namanya naik. Dan puji Tuhan, akhirnya dia daftar yang Tuhan izinkan. Waktu itu kiranya Tuhan berkenan mengizinkan Rana lolos. Dan pada akhirnya yang lolos adalah Rana sama temannya satu. Puji Tuhan. Dan gurunya pun yang urusin itu nanya, Daniel, kamu sertai, waktu itu kamu nyertai prestasi nggak? Kan sertai prestasinya apa aja, lomba. Terus Rana, nggak ada Miss, nggak ada yang aku sertai di situ. Kan lomba yang diikutin bukan nasional karena lokal swasta kan, dia nggak ikut, jadi nggak ada yang dia masukin. Wah, kalau begitu itu mujizat dan jadi dari kejadian ini aja gurunya Tuhan Yesus dimuliakan gitu loh. Gurunya ngeliat itu mujizat, kamu pure mujizat kan, dia hanya nilai doang, memberikan nilai. Dan ya nggak tahu ya, kami sih percaya itu mujizat bukan buat kami, jalan yang Tuhan sediakan buat anak-anak. Yes, amin. Dan doanya untuk administrasinya biar tetap lancar. Terima kasih Bapak Ibu doanya. Amin. Kenapa padahal yang beli juga sebenarnya mayoritas bukan yang berpuasa ya. Tapi kenapa puasa gitu ya. Karena puasa tuh memang sepi ya. Cuma yang dikasih berkat lah, kita bisa jualan sore, itu ya jualan ajil gitu lah buka puasa. Memang kata orang-orang benar, katanya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, yang nggak laku aja semua laku. Menurut saya begitu ya. Nggak tahu orang tuh heboh atau apa gimana lah ya. Cuma memang penuh tantangan juga lah ya. Ada mbak kan karena kurang mbak tenaga lah ya, karena kita banyak banget yang harus dikerjain ya, drama juga lah mbaknya punya si mama waktu itu dipinjam. Padahal si mama juga memang sudah tidak perlu kan, waktu itu diperlukan tuh pas abang itu sakit ya, karena udah nggak ada ya udah si mama juga merasa gimana ya cara berhentinya, gimana bingung gitu kan. Ya itulah jalan Tuhan yang nggak pernah tahu, ya udah pinjam aja dulu saya bilang gitu, nanti dibalikin lagi lah, ala-ala ngomongnya gitu dulu mah gitu kan gitu. Ya tahu gimana, pokoknya di sini juga kerjanya kurang atau apa, dia juga mengeluh. Ya udah aku bilang daripada kita capek hati, terus si mbak yang satu lagi juga terpengaruh capek hati, maksudnya nggak mau ngerjain ini, nggak mau ya udah mbak, udah ya sampai hari ini aja, soalnya udah mulai sepi lah hari keberapa, padahal nggak juga. Padahal masih banyak kerjaan juga, udah mulai ini ya udah itulah cara Tuhan mungkin biar apa mbak bisa enak nggak berhenti dari mama semua gitu ya. Ya udah bersyukur aja buat hasilnya, walaupun lelah capek yang banyak pelajaran lah, maksudnya memang faktor usia tuh nggak bisa bohong ya, kita tuh harus aku tuh harus bekerja cerdas gitu biar tidak terlalu lelah ya. Mungkin kalau masak tuh memang capek sekali ya, maksudnya gimana ya, cuman ya sekarang juga perdagangan lagi gimana ya, plastik lagi naik semua ya, cuman percaya aja lah Tuhan pasti kasih yang terbaik. Pujian dari hatiku selalu di
merupakan salah satu dari tim penggerakku. Tapi karena kesibukannya, sekarang saya disuruh menggantikan Pak Samudra. Jadi kan saya akan sering-sering datang ke sini. Iya, nggak apa-apa mungkin 2 bulan sekali. Tapi bukan untuk khotbah, tapi untuk sama-sama kita berfellowship ya. Ya. Sudah kenal banyak di sini. Juga saya ucapkan selamat Paskah ya, karena kita barusan memperingati hari Paskah. Saya percaya itulah momen di mana Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Amin saudara. Amin. Bahwa kita orang yang berdosa, Tuhan mengangkat kita untuk kita dijadikan anak-anak. Kita yang dulunya terputus dengan pribadi Tuhan, sekarang kita ini tersambung ya. Orang kalau pada zaman dulu ketemu dengan Tuhan harus pakai perantara, yaitu imam-imam atau imam besar. Tetapi karena pengorbanan Tuhan, kita punya akses langsung untuk ketemu dengan Tuhan. Kita minta apa saja sama Tuhan, Tuhan akan terkoneksi dengan saya dan saudara. Itu adalah anugerah Tuhan atau karya Tuhan yang terbesar, ya, yaitu menyelamatkan kita. Artinya waktu Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, disitulah dia mati. Mati itu artinya terputus hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, karya Tuhan itu terus diupayakan sampai Yesus diutus atau anaknya sendiri diutus datang ke dunia untuk menyelamatkan atau memberikan satu anugerah kepada manusia supaya hidup manusia ini tersambung lagi dengan Tuhan. Itu adalah rencana agung Tuhan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan kalau malam ini kita bersekutu bersama-sama dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, hadirat Tuhan zaman dulu itu harus ada di tabernakel, harus ada di rumah Tuhan. Tetapi memang kehadiran Tuhan itu sebenarnya ada di mana-mana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu maha hadir di dalam hidup saya dan saudara. Di dalam kamar kita, karena Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam kita. Bait suci Tuhan itu ada di dalam hidup kita, sehingga kapanpun kita berada di situ penyertaan Tuhan ada. Amin saudara. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Sekarang apa yang Tuhan mau kita kerjakan di hari-hari yang terakhir ini, untuk kita mau belajar bersama-sama. Saya di sini bukan untuk berkhotbah seperti di hari Minggu, tapi di sini kita mau belajar. Karena saudara dengan saya ini sama. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah imam-imam Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi kita ini di hadapan Tuhan sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Kita mau taat atau enggak? Kita mau melakukan atau enggak? Bukan pinter khotbah, bukan pinter nyanyi. Tapi yang diperhatikan Tuhan adalah kita mau jadi pelaku firman atau tidak. Ya, itu yang dinilai oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan akan disenangkan saat kita mau menjadi pelaku firman. Nah, malam ini kita akan belajar mengenai dasar bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, metode malam ini saya tidak berkhotbah. Kita akan membaca per paragraf dan kita akan menjelaskan secara singkat. Ya. Kenapa kita harus dijadikan murid Tuhan? Karena murid inilah yang akan meneruskan ajaran dan kehidupannya Yesus. Karena Tuhan ingin mencetak hidup saya dan saudara itu menjadi seperti Yesus. Kalau seorang guru, di sini ada jadi guru? Ada? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu. Seorang guru, apalagi dia di universitas, dia ini ada Bu Dokter ya ini. Iya, kebanyakan yang ngajar adalah dokter-dokter. Artinya apa? Mereka ingin mencetak muridnya menjadi dokter-dokter. Saya percaya Tuhan juga mencetak hidup saya dan saudara menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus itu seperti apa sih? Apa yang Yesus lakukan, ya kita lakukan. Baik itu karakter Yesus maupun perbuatannya Yesus. Kalau Yesus datang menyelamatkan jiwa-jiwa, saudara dan saya harus menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, kita mendoakan juga orang sakit. Kalau Yesus mengusir setan, kita harus juga mengusir setan. Berani Bu Eni? Harus berani.
Karena Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi kekristenan itu adalah mencetak hidup saya dan saudara menjadi seperti Yesus. Nah, untuk menjadi seperti Yesus, kita dimulai harus menjadi murid. Kalau tidak menjadi murid, saudara tidak akan bisa menjadi seperti Yesus. Karena apa? Menjadi seperti Yesus itu harus punya hubungan. Namanya murid dengan guru harus sering berinteraksi. Maaf, kalau namanya dokter nggak pernah berinteraksi dengan mentornya atau dosennya, dia nggak ngerti apa-apa, ngertinya teori, belajar sendiri bisa. Tapi nggak pernah praktek, nggak pernah dilatih, nggak pernah bergaul karib dengan dosennya atau dengan gurunya, nggak bisa apa-apa. Saudara dan saya, Tuhan ingin memuridkan saudara dan saya. Bukan saya atau Pak Dodi yang memuridkan saudara dan saya, tetapi adalah pribadinya sendiri mau memuridkan saya dan saudara. Kok mau ya Tuhan mau memuridkan saya dan saudara? Memang kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mau dijadikan seperti Yesus. Itu kerinduannya Tuhan. Makanya pemuridan di sini dikatakan membawa orang dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Saudara dan saya, kita diajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena sekali lagi kita tahu bahwa dosa itu yang memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi karena kasih Kristus, dosa kita diampuni dan hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hubungan saudara dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya hubungan dari sesama dengan saudara, dengan istri, pasangan saudara, dengan anak saudara, dengan orang lain akan juga dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Karena kita mengerti hidup saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, hubungan itu dimulai dari mana sih? Hubungan kita bergaul akrab dengan Tuhan. Jangan biasa-biasa. Hubungan yang akrab, karena setiap hari waktu Adam di Taman Eden, tiap hari Tuhan berinteraksi dengan Adam. Saat dia jatuh dalam dosa, Tuhan itu ngomong, Adam, di manakah engkau? Berarti dicari atau enggak? Dicari. Apakah Tuhan enggak tahu? Tahu. Tapi Tuhan ingin mengetahui, Adam, posisimu sekarang ada di mana? Di mana kamu jatuh? Aku mau memulihkan hidupmu. Iya. Tuhan ingin memulihkan hubungan saya dan saudara. Seperti Adam dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Saya percaya malam ini Tuhan juga mau memulihkan hubungan kita. Yang pertama tadi Tuhan mengatakan hidup dalam doa. Bukan sekedar berdoa makan, doa tidur, doa. Bukan. Ada jam khusus saudara berikan itu. Mungkin kita mau belajar 15 menit. Kita mau bergaul akrab dengan Tuhan. Sisihkan waktu, setengah jam, lama-lama jadi 1 jam. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus tiap hari baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya itulah hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Ini harus kita bangun. Nah, banyak orang mengatakan, waduh saya ini malas, saya ini sibuk, nggak punya waktu. Betul teman-teman? Ayo doa. Wah sibuk ya. Tadi Bu Eni kesaksian, saya sudah capek seharian, nggak ada pembantu di rumah. Ya, itulah kenyataannya. Tapi ayo kita atur waktu. Ayo kita atur prioritas kita sama Tuhan. Mau saudara? Amin. Nah, itu adalah kesukaannya Tuhan. Karena saudara kembali lagi, Tuhan ingin mempunyai cita-cita, punya kerinduan menjadikan saudara itu seperti Yesus. Ya, saya tiap hari bergaul dengan Pak Sam. Karakter saya lama-lama sesuai dengan Pak Sam. Cara ngomongnya, liturginya apa? Karena saya tiap hari bertemu dengan dia, betul, Pak Sam? Iya, Pak. Tapi kalau kita nggak pernah bergaul sama Yesus, apakah kita mau jadi seperti Yesus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu secara normatif saja kita tidak akan mendapatkan goal atau tujuan itu. Tapi saat kita bergaul karib dengan Tuhan, karakter Tuhan terimpartasi. Amin. Hatinya Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya. Nah, kenapa Tuhan ingin meletakkan dasar yang benar? Karena banyak sekali kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Motivasi kita salah. Dasar itu menentukan ketinggian. Kalau saudara mau membangun hotel 10 lantai, dasarnya harus kuat menanggung 10 lantai.
Tuhan ingin membawa hidup saya dan saudara kepada rencana Tuhan yang mulia. Ya, saya mendengar hidup kita diberkati bukan secara jasmani, tetapi impact-nya atau akibatnya Tuhan juga akan memberkati yang jasmani juga. Amin. Kalau anaknya saja diberikan buat saya dan saudara, apalagi hal yang lain. Yesus itu sudah diberikan buat saya dan saudara. Tapi hal-hal yang lain Tuhan juga akan memberikan buat kita. Tetapi bukan keinginan kita, tapi sesuai kebutuhan kita. Ya, tadi Bu Nuni sudah saksi. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita masing-masing dan Tuhan akan mencukupkan. Amin. Mari kita akan belajar dasar yang pertama, ya. Kita sakit, pasangan kita sakitnya bukan ringan, kena stroke, kena kanker. Tapi pasangan kita, mamanya yang laki kena stroke, ya. Istrinya dengan segenap hati mau melayani mereka. Betul atau betul, teman-teman? Betul. Iya, karena mengasihi. Tapi coba kalau itu bukti dasarnya tidak mengasihi, ya mungkin kaya nggak apa-apa, dia dibawa ke rumah sakit atau ke panti rehabilitasi, atau dia membawa suster atau mengutus orang lain, itu bisa-bisa saja. Tetapi yang pertama kali adalah kita harus mengasihi orang itu. Jadi kalau kita ini membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan ingin kita punya dasar kasih. Mengasihi. Saudara, semua di sini dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, kita pun harus mengasihi. Tidak ada orang tua yang mengasihi anaknya tidak dengan kasih. Ya, tidak ada. Anak juga mengasihi orang tuanya harus dengan dasar kasih. Kalau kita mengacu, Yosef, ya, kamu dilahirkan berapa miliar untuk menghadirkan kamu di dunia. Betul, Bu? Tidak ternilai harga. Tapi kadang-kadang anak tidak mau berbakti karena mengasihi orang tuanya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi Tuhan ingatkan malam ini, kita ini sudah berhutang nyawa. Kalau saudara, ginjal kita dua-duanya ini rusak, tidak berfungsi. Saudara, tiap hari cuci, tiap minggu 2 kali cuci darah atau seperti apa. Tapi tiba-tiba ada yang mendonorkan ginjal. Umpamanya Jose mau mendonorkan ginjalnya kepada saya. Saya berhutang nyawa sama Jose. Artinya apa? Kalau Jose ini memanggil saya, Pak Joni, Om Joni, ayo ke rumahku main. Apakah saya nolak? Saya terus akan berhubungan dengan. Namanya Jose itu ada di pikiran saya. Saudara, dengan Yesus juga sama. Setiap hari Tuhan itu mau menunggu hidup kita dan saya. Amin. Amin. Kalau kita ini sadar, Tuhan aku capek, Tuhan aku sibuk, Tuhan itu aku repot, nggak ada waktu. Tuhan itu ngelus dada. Ya, siapkan waktu. Karena orang tua itu paling seneng kapan? Ngobrol sama anak. Betul? Tuhan itu juga senang kalau kita ini bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi dasar yang pertama inilah yang membawa kita ini untuk kita ini setia, konsisten untuk kita ketemu Tuhan setiap hari. Bukan setiap minggu seperti ini saja. Ini bagus, persekutuan. Tadi pemurid kan ada 4 pilar. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan. Artinya punya waktu dengan Tuhan. Yang kedua, kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam persekutuan orang percaya, baik dalam kul maupun di gereja. Dan keempat, kita memuridkan orang lain. Saya percaya ini adalah kerinduannya Tuhan. Untuk hidup kita dipakai oleh Tuhan. Menyelesaikan amanah. Ya. Jadi saudara yang terkasih, poin yang pertama tadi Tuhan mengatakan apakah doa pujian dan penyembahan serta merenungkan menjadi kesukaan Anda setiap hari. Ya, tadi Yoel, siapa? Joli, katanya Bu Hana, setiap Jumat itu, waduh punya on fire. Karena apa? Ingin ketemu dengan temannya, bukan ingin ketemu di sini. Itu adalah contoh.
Kalau saudara ingin ketemu dengan Yesus, itu bestie kita, sahabat kita, iya. Wah, saudara dan saya kita on fire. Api kasih itu mengalir dalam hidup kita. Nggak ada namanya joli males-malesan, terus nanti aja apa didorong-dorong, nggak ada. Tapi di sini nggak ada kan ya, Pak Dodi nggak ada kan ya Pak Dodi. Ya Pak Sam ya, Iya, Pak. semua on fire. Amin. Amin. Kita mau ketemu dengan Tuhan. Ya. Yang kedua kita belajar. Hendak kalau anak saudara kalau hanya butuh saja datang ke orang tuanya, Pak, ini Mbak mau bayar uang sekolahnya. Pak, ini baju saya sudah usang, sepatu saya sudah robek, tolong dibelikan. Gitu. Kalau hanya butuh saja ketemu dengan orang tuanya, kalau nggak butuh, nggak ketemu, kira-kira suka tanda kita sebagai orang tua? Pasti nggak suka. Kalau butuh saja, mereka datang, nggak butuh, nggak datang. Tuhan itu nggak seperti itu. Kalau butuh seperti itu, kita bisa ke dukun gitu ya. Tuhan bukan dukun, Tuhan adalah pribadi. Makanya di dalam 2 Tawarik tadi mengatakan, kalau umatku itu disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, ya, bukan mencari emasku, bukan mencari duitku, nggak ada kan? Mencari apa? Wajahnya Tuhan. Tuh kita tidak disuruh mencari duitnya Tuhan. Memang Tuhan tuh kaya. Apalagi emas naik ya harganya ya. Kita nggak perlu nyari emas karena di surga itu emas semua gitu, berkilo-kilo. Tapi Tuhan ingin kita mencari wajah, cari pribadinya Tuhan. Saya percaya kalau kita mencari pribadinya Tuhan, Tuhan itu senang. Saudara senang kalau Tuhan itu tersenyum? Amin. Ya, kalau kita mencari pribadinya. Memang pada waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ada di dunia ini, banyak orang mencari Tuhan, mencari apa? Perbuatannya Tuhan. Mencari mujizat, mencari kesembuhan, mencari berkat, makan roti saja dari 5.000 orang dikenyangkan oleh 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu semua senang sekali. Tetapi beda dengan namanya Sakius. Sakius itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Orang kaya, tapi cara hidupnya dia mencari kekayaan itu dengan memeras harta orang lain, memeras pajak tidak semestinya. Nah, dibenci oleh orang banyak. Nah, di situ dia kepingin ketemu dengan Yesus. Ketemu dengan Yesus, mau cari duitnya, mencari harta? Enggak, mencari pribadinya. Seperti apa sih Yesus itu? Tuhan tahu Sakius itu mencari pribadi yang hilang di dalam hidupnya. Siapa? Aku ini, yaitu Yesus. Tuhan tahu dan melihat Sakius turun dari pohon, aku mau menginap di rumah. Betul, saat menginap di rumahnya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, dia ngomong apa? Setengah dari hartaku, aku akan kubagikan kepada orang miskin. Kira-kira untung atau rugi? Secara manusia rugi. Dia itu mengerti bahwa hubungannya dengan Tuhan nilainya tidak lebih besar, hartanya tidak lebih besar daripada hubungannya dengan Tuhan. Dia mengerti hubungannya dengan Tuhan itu nilainya tidak terbatas. Saudara dan saya, dia ngomong juga, apa yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat, tambah rugi lagi. Ini Tuhan mengingatkan kita bahwa nama baik itu lebih daripada kekayaan. Betul? Amsal ngomong, saudara, nama baik itu lebih besar daripada kekayaan. Bahwa hubungannya dengan orang yang miskin, orang yang pernah dia peras, sekarang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita sebagai anak Tuhan, saat kita mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan, hidup kita ini diselaraskan dengan hati dan pikiran Tuhan. Hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan seperti Sakius. Saya percaya kalau kita mencari kebenarannya lebih dahulu, Tuhan akan menambahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sakius tidak dijadikan miskin oleh Tuhan, tapi hidupnya dibuat berarti, hidupnya dibuat bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuannya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ya,
Bukan kita diukur dari kekayaan kita. Kita orang Kristen tidak diukur dari kekayaan. Ya, oh orang Kristen yang diberkati itu orang pasti kaya, naik mobil, punya rumah, punya apa. Itu adalah bonus semua. Itu menyertai hidup kita. Karya terbesar tadi pujiannya adalah saudara diselamatkan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu adalah karya Tuhan yang terbesar yang saudara harus saksikan kepada banyak orang. Boleh kalau kita sakit disembuhkan. Tadi Bu Nuni, anak saya bisa diterima di PTN Perguruan Tinggi Negeri di Unipro, puji Tuhan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita untuk hidup kita ini kita saksikan kepada orang lain. Saya ini kurang ajar, hidup saya ini tidak berarti, hidup saya ini bobrok, hidup saya ini tidak ada. Istilahnya istri saya aja enak lihat saya. Sekarang seneng lihat saya. Tambah seneng atau tambah enak gitu. Jadi saudara dan saya, kita mengalami perubahan hidup. Karena apa? Karya Tuhan itu bukan kita diselamatkan setelah itu berhenti, tidak. Tuhan ingin memproses hidup kita seperti Yesus. Amin. Ini rencana Tuhan. Bukan kita menjadi punya segala sesuatu, bukan. Punya harta yang tidak pernah ternilai, yaitu pribadi Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, maaf saya agak panjang dikit ini. Harusnya saya setengah jam sudah di call sama istri saya, stop gitu. Lebih panjang kok Udah kerjanya. biasa Pak sampai tengah malam. Oh, tengah malam. Maaf, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Cari pribadinya, bukan berkatnya. Yang ketiga dasarnya adalah kita menjadikan Yesus pusat atau sumber hidup kita. Saya percaya kalau kita menjadikan Yesus itu pusat atau sumber hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, banyak kita ini masih menggantungkan hidup kita ini, pola pikir kita, wah saya punya usaha, saya punya anak yang sukses, semuanya oke. Ya kelihatannya seperti itu, tapi ini kita mau dikembalikan kepada posisi yang benar dengan Tuhan. Dasar hubungan yang benar dengan Tuhan adalah kita membangun hubungan itu dengan menjadikan Yesus itu sumber atau pusat hidup kita. Jadi kalau saudara mau datang sama Tuhan, saudara tidak tiap hari ketemu dengan Tuhan yang menjadi sumber hidup kita. Kita akan kehilangan sesuatu. Saya belum ketemu dengan sumbernya. Saya percaya kalau saudara setiap hari ngantor, ya kayak Bu Rida, ya Bu Rida tiap hari ngantor ya, semoga ya. Kepingin ketemu dengan pimpinannya Bu Ibu ya, ya tukar pikiran dan sebagainya, ngobrol terus gitu. Saudara dan saya kita juga sama. Saudara sebagai anak itu harus ketemu dengan orang tuanya. Betul? Iya. Kita bapak ingin anak-anak kita ketemu dengan kita. Demikian juga bapak kita di surga. Kalau bapak kita di surga jadi pusat hidup kita nggak akan mungkin tidak tiap hari mau ketemu dengan bapak kita. Amin, saudara. Saudara rindu datang kepada Tuhan. Saudara yang kedua, punya motivasi yang benar. Aku mencari pribadinya, bukan berkatnya. Aku mencari dia itu adalah pusat hidupku. Itu yang menjadi dasar yang benar di hadapan Tuhan. Saat Daud itu jadi raja, dia itu berdosa sama Tuhan. Dengan cara apa? Dia berzina dengan Batseba. Seorang raja sebenarnya mau berzina saja, mau mengambil istri orang, sah-sah saja karena dia raja sebenarnya. Tapi orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya peka, sensitif. Kamu punya dosa kecil apapun, Tuhan itu ingin dibetulin. Namanya Musa, dia disuruh ngomong aja kepada gunung itu, tapi dia mukul. Musa aja, kenapa kamu mukul? Harusnya kamu ngomong aja. Sekarang aku hukum kamu tidak boleh masuk tanah Kanaan. Kok gara-gara ngomong mukul aja dipermasalahkan sama Tuhan? Karena Musa itu begitu dekatnya sama Tuhan. Demikian juga Daud, hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia sebagai seorang raja, dia berhak untuk mendapatkan istri orang sebenarnya. Tapi karena dia dekat dan Tuhan tidak suka akan itu, Tuhan ngomong, kamu akan kuhukum. Apa yang dilakukan oleh Daud? Tuhan, semuanya boleh kau ambil. Kedudukan raja, silakan.
Anakku mati nggak apa-apa, tapi jangan ambil rohmu daripada. Artinya apa? Engkaulah pusat hidupku. Saat Yesus tidak jadi pusat hidupmu, dia akan kehilangan arah hidupnya. Seperti Saul, Tuhan tidak berdaul, Tuhan tidak ada, roh Tuhan ada di dalam hidupnya Saul. Hidupnya bingung, hidupnya mencari dukun, mencari pertolongan yang lain. Dan hidupnya akhirnya dia mati bunuh diri. Kehilangan pusat hidupnya. Saudara dan saya, hidup kita kalau tidak punya Yesus dalam hidup kita, kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan tujuan hidup kita. Ya, jadi bukan uang kita, bukan perusahaan kita, bukan anak kita atau orang tua kita, tapi Yesus. Bahkan pelayanan kita bukan itu. Yang menjadi pusat hidup kita adalah pribadi itu. Saat itu kita jadikan Yesus itu pusat hidup kita. Dia adalah jawaban untuk saudara dan saya. Amin. Karena dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Dan saya percaya Tuhan akan senang. Ya, di sini dikatakan, mari kita mengevaluasi bersama-sama. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Dangkal atau dalam? Kalau dangkal, seperti anak, oh saya ingin dapat mujizat, saya ingin dapat berkat. Bukan salah, tetapi Tuhan ingin membawa kepada kedalaman. Apa itu kedalaman? Hubungan dengan kasih, hubungan dengan pribadi Tuhan. Tahu apa menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Tahu jadikan Tuhan itu pusat hidup kita. Saya percaya kalau ini menjadi dasar hubungan saudara yang akrab dengan Tuhan, hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Kok kurang kenceng? Amin. Jadi teman-teman, malam ini mari kita akan bersharing kira-kira dari 3 poin ini mana yang paling berkesan ya dalam hidup kita. Nanti kita bisa bersharing satu dengan yang lain. Ya. Amin, kira-kira begitu. Mana ya, Dek? Tuh, buat ada basket. Mau itu Jalan aku di mana? ya? Dewi. Sama anak-anak Tahu. SDN-nya. Mana tahu? Di mana? Aku lupa nanya juga.